Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina. Bapak, Ibu-ibu yang terkasih, selamat bertemu kembali. Nanti di lain kesempatan ya, baru saya sharekan pengalaman rohani di Malaysia. Hari ini kita masuk pekan ketiga pasca hari Rabu. Saya hanya ingin berbagi mengenai renungan untuk hari ini. Kepuasan yang Anda inginkan. Yesus berkata kepada orang banyak dari Yohanes bab 6 ayat 35 dan 36. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sekalipun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Beberapa orang yang mendengarkan khotbah Yesus tentang roti hidup pasti terkejut. Mereka mendengarkan dengan iman mulai percaya kepadanya, meskipun pemahaman mereka belum sempurna. Mereka yang mendengarkan dengan skeptisme tidak hanya terkejut, tetapi juga marah, sebagaimana dibuktikan oleh reaksi mereka. Injil hari ini menandai wahyu Yesus yang paling jelas tentang identitas dan misi ilahinya. Mengundang kita untuk menerima Dia ke dalam hidup kita. Setelah menyatakan dirinya sebagai roti hidup, Yesus mengungkapkan kesatuannya dengan Bapa di surga yang mengutusnya dalam misinya. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya karena ia turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Yesus menyimpulkan dengan pernyataan tentang kehendak Bapa dan misi Yesus. Siapapun yang melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Dari Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Sekali lagi, tanpa telinga iman, apa yang diungkapkan Yesus pastilah mengejutkan. Pada waktu itu, orang-orang Israel terbiasa mendengarkan para nabi yang menafsirkan hukum Musa, Mazmur, dan para nabi bagi mereka. Para guru yang berpendidikan ini sering berbicara dengan jelas dan berwibawa, tetapi tidak pernah seperti Yesus. Kejelasan dan wibawanya sangat kentara, dan pesan yang Yesus ajarkan adalah baru. Bahkan para nabi zaman dahulu pun tidak berbicara seperti Yesus. Ketika mereka bernubuat, mereka biasanya memulai dengan berkata, demikianlah firman Tuhan. Ajaran Yesus mengalami perubahan drastis dengan pada dasarnya menyatakan, akulah Tuhan. Meskipun beberapa orang mungkin skeptis dan kritis, penting bagi kita untuk mempertimbangkan mereka yang rendah hati dan mendengarkan firman Yesus dengan keterbukaan dan iman. Ketika mereka mendengar ajaran baru dan menunjukkan ini, hati mereka akan menjawab iya. Sementara pikiran mereka akan berkata, aku tidak mengerti. Ketika kita mengalami karunia iman, kita akan menemukan bahwa kita memiliki reaksi yang sama. Kebenaran Allah yang diwahyukan dan misterius seringkali menggerakkan roh kita terlebih dahulu, memanggil kita untuk percaya, dan hanya
Setelah kita percaya, barulah kejelasan diberikan. Bahkan iman sering mendahului pemahaman, mengundang kita untuk percaya terlebih dahulu dan menerima wawasan yang lebih dalam seiring waktu. Karena alasan itu, kita harus memahami bahwa kepercayaan tidak memerlukan pemahaman yang sempurna. Adalah tepat untuk percaya dalam roh kita, meskipun pikiran kita belum memahami. Kebenaran yang kita percayai, ini terutama berlaku untuk Ekaristi. Santo Yohanes Vianney pernah berkata, tidak ada yang lebih agung daripada Ekaristi. Jika Allah memiliki sesuatu yang lebih berharga, Dia pasti sudah memberikannya kepada kita. Apakah Anda percaya itu? Dan semua harta benda yang mungkin kita peroleh dalam hidup ini, tidak ada yang lebih berharga, penting, atau mulia daripada Ekaristi. Mengapa? Karena Ekaristi adalah Yesus sendiri. Dia adalah roti kehidupan, tubuh dan darahnya, jiwa dan kealahannya, memasuki jiwa kita ketika kita menerima karunia yang berharga ini. Setelah Yesus berkata kepada orang banyak, siapapun yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar, dan siapapun yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Dia berkata bahwa sebagian orang tidak akan percaya kepadanya, tetapi mereka yang percaya meskipun pemahaman mereka tentang Ekaristi belum lengkap, dijanjikan bahwa mereka akan tidak pernah lapar dan tidak pernah haus. Jelas, rasa lapar dan haus yang Yesus bicarakan jauh lebih besar daripada kebutuhan fisik. Itu adalah kerinduan yang datang dari lubuk hati kita, menginginkan pemenuhan, kepuasan, dan kedamaian. Itu adalah keinginan untuk menjadi utuh, bebas dari rasa bersalah dan malu, puas melebihi kepuasan alami apapun. Inilah Ekaristi. Yesus benar-benar hadir dalam Ekaristi, berkehendak untuk memuaskan setiap kerinduan jiwa kita. Renungkanlah hari ini undangan Yesus untuk memuaskan rasa lapar dan haus terdalam jiwa kita semua melalui Ekaristi. Ia memanggil kita semua untuk perjumpaan pribadi, untuk menemukan di dalam Dia kepuasan sejati yang tidak dapat diberikan dunia. Kita berusaha memperoleh kepuasan itu melalui banyak cara sementara, seperti kesenangan, kenyamanan, indulgensi, kekayaan, dan prestise. Tidak satu pun dari itu berhasil. Saat kita melihat ke dalam jiwa kita sendiri dan mengidentifikasi banyak kerinduan yang kita miliki, berpalinglah hanya kepada Dia yang memuaskan. Perbaharui iman kita di dalam Ekaristi dan terimalah kepuasan yang ingin Yesus berikan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Tuhanku, di dalam Ekaristi, Engkau telah berjanji bahwa jika aku datang kepadamu, Engkau akan memuaskan kerinduan terdalamku. Setiap rasa lapar dan hausku, aku datang kepadamu dan percaya bahwa Engkau adalah roti kehidupan, satu-satunya jalan menuju Bapa. Aku memperbaharui imanku dan kehadiranmu
yang sejati dalam Ekaristi. Dan berdoa agar setiap kali aku menerimamu, hatiku terbuka terhadap kasih-Mu yang mengubah hidupku. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Terima kasih.